Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa lagi di dalam PA online ya. Hari ini kita sudah sampai di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai yang ke-30 17 sampai yang ke-31 ya. Sebelum kita akan memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di siang hari ini kembali kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan memberikan hikmat pengertian dalam kehidupan kami, terlebih kami boleh memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Pimpin PA pada siang hari ini, biarlah Engkau yang akan menolong dan Engkau yang bercampur tangan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-31. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu semua sekalian. Orang kaya sukar masuk ke kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan sekelilingnya, dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu dan anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Amin. Demikian untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu yang kemarin kita telah belajar tentang bagaimana Yesus memberikan suatu pengajaran yang begitu eh, besar, yaitu tentang dasar-dasar dari sebuah pernikahan yang kalau di LAI diberikan judul tentang perceraian, tetapi di sana lebih banyak Yesus mengajarkan tentang dasar-dasar pernikahan dan tentang bagaimana Yesus mengasihi murid, mengasihi anak-anak, ya, mengasihi anak-anak kecil yang pada waktu itu anak-anak kecil tidak diserahkan sama orang tuanya, tetapi murid-muridnya menolak, menurut muridnya menghalang-halangi mereka. Tetapi Yesus mengajarkan dan menegur kepada murid-muridnya tentang hal itu. Dan di sini kita kembali lagi bahwa di sini Yesus memberikan suatu pengajaran kembali yang membuat juga mungkin bagi murid-muridnya juga bagi pembaca-pembaca masa sekarang, apa sih yang dimaksudkan, yang dimaksud oleh Yesus ini tentang pengajarannya, yaitu tentang orang kaya yang sukar masuk dalam kerajaan Allah. Kalau di dalam Hela Ali memberikan judul orang kaya yang sukar masuk ke dalam kerajaan Allah.
seringkali hal ini juga membingungkan bagi kita atau membingungkan bagi juga orang-orang yang hanya membaca tentang judulnya ini tanpa mengetahui, tanpa mau mempelajari apa yang Yesus maksudkan dari semua perkataan itu. Sampai-sampai ada orang yang menerjemahkan atau dari orang luar, orang yang bukan orang Kristen membaca dan menerjemahkan secara literal, secara hurufiah mengatakan bahwa kasihan sekali orang-orang Kristen yang orang-orang kaya, mereka tidak bisa masuk ke surga. Untung kita jadi orang miskin sehingga kita kita gampang masuk surga. Itulah yang mereka juga mengartikan itu. Kalau kita nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya di media-media, banyak orang-orang yang beberapa orang menafsirkan hal ini tentang bagaimana yang katanya orang Kristen itu orang yang kasihan, apalagi orang yang kaya, ya, karena mereka tidak masuk dalam kerajaan surga. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di sini Yesus mengajarkan suatu pengajaran yang begitu baik, begitu yang juga begitu memusingkan mungkin bagi murid-muridnya pada waktu itu dan juga mungkin juga pada hari ini bagi kita. Di sini di dalam ayat yang ke-17, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, kalau kita membaca di sini, pasti kita mengetahui bahwa orang ini adalah seseorang yang pasti sudah mengetahui tentang Yesus, dan dia juga tidak bukan hal yang baru ketika melihat Yesus, ketika Yesus mengajar, mungkin dia ada di situ ketika Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Orang ini juga hadir dengan pernyataan bahwa dia melihat bahwa Yesus adalah orang yang baik dengan setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, mujizat-mujizat, pertolongan-pertolongan yang Yesus ajarkan dan Yesus sampaikan kepada orang banyak pada waktu itu. Pastilah orang ini juga mengetahuinya. Tetapi di sini Yesus memberikan suatu jawaban, yaitu, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Mengapa orang ini mengatakan bahwa Yesus adalah orang yang baik, guru yang baik? Karena orang ini menganggap bahwa kalau Yesus mengatakan Yesus orang baik, pastilah dia juga pastilah si orang muda ini juga orang yang baik. Karena apa? Kalau kita nanti membaca di dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa mengatakan bahwa orang ini melakukan segala hal yang baik juga di dalam kehidupannya. Tapi di sini Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang baik, hanya Allah yang baik. Bukan berarti kalau Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang baik, kalau terus Yesus adalah orang yang berdosa, Yesus tidak baik, tidak. Tapi di sini mengatakan bahwa memperjelaskan kepada orang itu bahwa tidak ada seorang pun yang baik, hanya Allah yang baik, hanya Tuhanlah yang baik. Dan engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan inilah yang menyatakan kepada orang itu, kepada Yesus menyatakan ini kepada orang yang menghampirinya, mempertanyakan bahwa pastilah kamu mengetahui hal ini. Yesus mengetahui bahwa orang ini adalah orang yang bukan orang yang biasa saja, tetapi orang yang mengetahui tentang hukum Taurat, tentang firman Allah di dalam kehidupannya. Dengan setiap perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan, dengan setiap hal-hal yang dimana Yesus sampaikan secara acak tentang hukum Taurat, yaitu hukum yang Musa sampaikan, yaitu tentang jangan membunuh, jangan berzina. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak muda." Kalau kita melihat bahwa orang muda ini adalah seseorang yang begitu beriman, atau begitu orang yang takut dengan orang yang begitu pandai dengan setiap apa yang dia perbuat dalam kehidupannya. Ketika dia masih muda pun dia sudah mempelajari hukum Taurat, telah mempelajari Taurat. Di dalam kehidupan Yahudi, dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada masa itu adalah ketika mereka masih anak-anak, mereka juga diajari tentang Taurat, mereka diajari dalam kehidupannya siang dan malam, sore, ketika mau tidur, atau ketika mau tidur mereka juga dipelajari tentang Taurat, sehingga mereka tahu tentang Taurat, sehingga mereka memahami sejak muda mereka, sehingga mereka juga bisa menjadi pelaku-pelaku hukum Taurat di dalam kehidupan mereka, seperti orang muda ini yang menghampiri Yesus, yang mengatakan bahwa Yesus adalah orang baik, dan juga adalah suatu tujuan supaya Yesus juga mengakui bahwa dia adalah orang yang baik. Dan di sini mengatakan bahwa memang orang ini adalah orang yang baik, orang yang melakukan setiap hukum-hukum Taurat dalam kehidupannya, apalagi sejak dari mudanya dia mengerti dan dia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku Taurat.
Yang lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Nah, kalau kita membaca di sini adalah suatu hal yang berat ketika kita membaca ini, dan di ayat yang ke-22, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Inilah yang Yesus sampaikan kepada orang muda itu ya, orang yang menghampiri Yesus pada waktu perjalanan Yesus untuk melanjutkan misinya, yaitu penginjilan atau mengabarkan tentang kerajaan Allah. Ketika Yesus menyampaikan bahwa satu saja kekuranganmu, yaitu jualah segala hak milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan menerima, engkau akan beroleh harta di surga. Hal inilah yang menjadi suatu keberatan bagi seorang yang muda itu, orang yang menghampiri Yesus itu. Bukan hanya karena dia sedih karena hartanya banyak, tetapi dia justru menjual segala harta miliknya. Kalau kita membaca di sini sebagai orang-orang Kristen pada masa kini, ini akan sangat membingungkan bagaimana dengan kehidupan kita. Dan di sini menjelaskan bagaimana orang ini adalah orang yang begitu kaya di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupannya, karena dia sangat kaya dan banyak hartanya, sehingga dia sangat kecewa dan dia dengan berat hati, bukannya dia melakukan apa yang Yesus inginkan di dalam kehidupannya, tetapi dia pergi dengan sangat kecewa. Yang dia maksud, dia datang kepada Yesus untuk memperoleh suatu jawaban yang pasti, apa yang harus dia lakukan untuk supaya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena dia juga pastilah sudah mendengar tentang Yesus, bagaimana Yesus mengajar tentang kerajaan Allah. Yesus mengajarkan hal-hal yang baik, bagaimana hidup untuk supaya masuk dalam kerajaan Allah. Dan di sini Yesus memberikan suatu ajaran, suatu perintah, yaitu satu saja kekuranganmu, yaitu jualah hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin dan ikutlah aku, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Tetapi orang ini bukannya dia mengikuti apa yang Yesus katakan, tetapi dia pergi dengan kecewa karena begitu banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya inilah yang menjadi suatu permasalahan di dalam kehidupan pada masa-masa lampau atau masa-masa sekarang. Bagaimana kehidupan dari seseorang yang dikatakan pada masa zaman Yesus ini, orang yang kaya adalah orang yang takut akan Allah, orang yang diberkati oleh Allah, sehingga dia menjadi hidupannya menjadi seseorang yang kaya, memiliki segalanya. Dan ketika orang memiliki segalanya, pastilah dia orang yang dekat dengan Allah pada waktu itu. Sehingga hal ini yang disampaikan oleh Yesus, karena orang itu sangat kaya, bukan karena kekayaannya sehingga dia sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan karena hartanya yang banyak sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kisah ini juga sering disalah mengerti oleh banyak orang, bagaimana mereka menafsirkan bahwa orang kaya itu susah sekali masuk ke dalam kerajaan surga. Apa buktinya? Ini yang Yesus katakan, orang kaya susah masuk ke dalam kerajaan surga. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga. Di sini Yesus tidak mengatakan bahwa orang kaya tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi Yesus mengatakan bahwa orang kaya begitu sukar pasti masih bisa, tetapi ada banyak hal, kendala-kendala yang menghambat di dalam kehidupannya untuk agar dapat memiliki kerajaan Allah atau masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ketika kita membaca dan kita mengartikan secara literal, secara biasa, kita pasti akan sama dengan pikiran-pikiran orang bahwa orang yang kaya akan susah masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan kekayaannya yang membuat dia menjadi susah masuk ke dalam kerajaan surga atau sukar masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi bagaimana keterpautan hatinya, bagaimana kehidupannya, apakah dia mengikatkan sepenuhnya hidupnya, hatinya kepada harta kekayaannya, sehingga dia tidak mengenal Allah, hanya dia tidak peduli dengan Allah, dia hanya peduli dengan hartanya dan mengatakan bahwa aku loh tanpa Tuhan, aku sudah bisa memiliki semuanya. Aku tanpa Tuhan, aku sudah kaya. Aku tanpa Tuhan, aku sudah hidup dengan enak, dengan makmur. Itulah yang menjadikan suatu hal yang salah, di mana keterpautan hatinya, di mana kasihnya
akan hartanya melebihi kasihnya akan Tuhan, di mana perhatiannya melebihi dari perhatiannya akan Tuhan. Karena kasihlah yang membuat orang ini sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang kaya ini sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan karena kekayaannya, bukan karena hartanya, tetapi karena kecondongan hatinya, karena kasihnya, karena dia hanya mengasihi hartanya, dia mengasihi setiap kekayaannya, dia sangat mencintai kekayaannya. Dia tidak peduli dengan Tuhan, dia tidak peduli dengan sesama. Yang itulah yang Yesus nyatakan di dalam kehidupan, khususnya pada waktu itu, dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu, yang mereka menganggap mereka adalah orang kaya, pastilah mereka adalah orang yang baik. Kalau mereka orang kaya, pastilah mereka orang yang diberkati oleh Allah, yang diberkati oleh Tuhan, yang dimana hidupnya berkenan kepada Allah. Dan itulah hal yang salah yang mereka pikirkan selama itu. Sehingga mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang baik, mereka adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tetapi Yesus di sini menegaskan kembali bahwa begitu sukarnya orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sukar karena dalam kehidupannya, kecondongan hatinya, karena kasihnya. Itulah yang membuat sukar dalam. Sehingga di sini Yesus memberikan suatu contoh, perumpamaan, yaitu sehingga murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Mengapa di sini Yesus mengatakan bahwa anak-anakku? Di sini kembali Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bagaimana pada minggu lalu bahwa di dalam ayat yang ke-15 di dalam Markus pasal 10, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Bagaimana dalam kehidupan dari murid-murid itu, bahwa Yesus memberikan peringatan kepada murid-muridnya di sini, bahwa Yesus mengatakan, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sini Yesus mengingatkan mereka kembali untuk supaya mereka menjadi seperti anak-anak di dalam kehidupan mereka. Bukan seperti anak-anak dalam tingkah laku atau perbuatan mereka, tetapi bagaimana pola pikir dalam berpikir mereka, bahwa ketika masih anak-anak kecil yang di bawah umur usia 3 tahun, mereka pasti tidak akan pernah memikirkan tentang suatu kekayaan, memikirkan tentang suatu ini uang berguna atau tidak, ini uang berguna bagiku, ini kekayaan harta milik orang tuaku atau apa, dia akan sombong, tidak. Anak-anak tidak akan pernah tahu. Dan di sini Yesus mengingatkan juga kembali kepada murid-muridnya untuk supaya memiliki suatu pemikiran seperti anak-anak yang tulus, yang mereka tidak pernah bisa mengandalkan dirinya sendiri, tetapi mereka selalu bergantung kepada orang lain, bagaimana hidupnya selalu bergantung kepada orang-orang sekitarnya untuk memberikan suatu keamanan. Begitu juga kepada murid-muridnya ini, memanggil anak-anak untuk supaya mereka juga bergantung sepenuhnya kepada orang tua mereka. Mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan bergantung kepada suatu harta kekayaan mereka. Karena harta kekayaan mereka tidak akan bisa menyelamatkan di dalam kehidupan mereka. Harta kekayaan tidak akan pernah bisa memberikan mereka suatu tempat yang baik atau kerajaan Allah. Tetapi di sini mengajarkan bahwa untuk supaya mereka hidup seperti anak-anak, yaitu di dalam kehidupan mereka yang begitu polos, di dalam kehidupan mereka yang begitu baik, di dalam kehidupan mereka yang tidak pernah memikirkan suatu hal-hal yang membuat suatu kesombongan di dalam kehidupan mereka, khususnya mereka anak-anak yang masih di bawah usia kecil, ya, di bawah usia 3 tahun. Pastilah mereka selalu hanya bersandar kepada orang tua. Di dalam ayat yang ke-25, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Ya, Bapak Ibu, ini adalah suatu hal yang sangat begitu banyak sekali penafsiran-penafsir yang menyatakan bahwa lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana para penafsir menyatakan bahwa dulu di Yerusalem atau di tempat Yesus berada, bahwa lubang jarum itu adalah suatu pintu yang kecil, atau lubang jarum bukan pintu gerbang utama, tetapi pintu gerbang yang kecil, yang dimana kalau pintu utama ditutup, pastilah seekor unta akan susah masuk kalau membawa barang, sehingga barang-barangnya diturun-turunkan untuk supaya untanya ini bisa melewati. Tetapi kalau kita membaca di dalam selanjutnya, bahwa kalau kita menerjemahkan secara hal ini, kalau unta itu bisa masuk
ke dalam lubang yang kecil itu, yang harus menurunkan beban atau menurunkan setiap bawaannya di punggungnya untuk supaya dia masuk. Hal itu adalah suatu hal yang bukan suatu hal yang mustahil atau suatu hal yang tidak mungkin, tetapi kalau unta itu bisa masuk, itu adalah suatu hal yang mungkin, bukan suatu hal yang mustahil. Itu adalah suatu hal yang lumrah kalau unta itu bisa masuk ke dalam lubang yang lubang lubang jarum yang dikatakan beberapa penafsir mengatakan bahwa itu adalah pintu kecil yang disebut dengan lubang jarum. Tetapi di sini Yesus mengajarkan atau memberikan suatu contoh yang nyata, yang konkret pada waktu itu, yaitu di mana pada masa itu ketika di Timur Tengah atau Palestina atau di Yerusalem, binatang yang terbesar adalah onta. Ya, kalau di Indonesia mungkin yang terbesar adalah gajah atau jerapah ya. Dan lubang yang paling kecil adalah sebuah lubang dari lubang jarum. Bagaimana Yesus menggambarkan sesuatu hal yang tidak mungkin, suatu hal yang jelas-jelas, mana mungkin namanya onta bisa masuk melalui sebuah lubang jarum, lubang yang sangat begitu kecil. Kalau kita melihat sekarang juga, bagaimana mungkin gajah bisa masuk di dalam lubang jarum. Itu adalah suatu hal yang tidak mungkin, suatu hal yang tidak bisa masuk di dalam akal kita. Sehingga hal ini membuat gempar bagi murid-muridnya pada waktu itu. Mereka menjadi tercengang di dalam kehidupan mereka. Mana mungkin, mana bisa seekor onta masuk ke dalam lubang jarum. Sehingga mereka semakin berpikir bahwa siapa yang akan diselamatkan kalau dengan hal ini. Tetapi itu adalah suatu pemikiran dari pemikiran kita sebagai manusia. Pastilah hal itu suatu pemikiran yang, suatu hal yang tidak mungkin untuk bisa gajah masuk di dalam lubang jarum atau unta masuk dalam lubang jarum kalau kita melihat sekarang. Tetapi di sini Tuhan Yesus memberikan suatu pengajaran yang begitu sangat menjadi suatu pertanyaan atau menjadi suatu hal yang sangat menggemparkan bagi murid-muridnya pada waktu itu. Mungkin juga pada masa kehidupan kita masa sekarang. Kalau kita mungkin membaca secara biasa, kita tidak mencari suatu tafsiran, kita juga akan menjadi bingung. Apa sih maksud dari Yesus mengatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk di dalam lubang jarum? Beberapa penafsir menjelaskan untuk mereka untuk supaya memperkecil unta itu atau memperbesar lubang jarum untuk supaya mudah unta itu masuk ke dalam lubang jarum dengan berbagai hal untuk supaya dapat menyatakan bahwa dengan ketika unta merunduk menggambarkan bahwa unta itu merendahkan diri untuk supaya masuk di dalam lubang jarum, menggambarkan bagaimana kita harus merendahkan diri untuk supaya masuk ke dalam kerajaan surga. Itu adalah suatu hal yang mungkin mudah bagi orang-orang Kristen untuk dapat merendahkan diri atau melayani untuk supaya masuk dalam kerajaan surga. Tetapi di sini Yesus memberikan pengajaran bahwa ini adalah suatu hal yang nyata, hal yang benar, bahwa onta dan lubang jarum yang benar atau lubang jarum yang jarum-jarum yang kita gunakan atau jarum-jarum yang digunakan pada masa Yesus pada waktu itu. Di sini memberikan suatu pengajaran bahwa hal ini tidak mungkin bagi manusia, tetapi sesuatu hal tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ketika Allah mau bekerja di dalam kehidupan kita, suatu hal yang tidak mungkin, pastilah itu akan menjadi suatu hal yang mungkin. Seperti Rasulullah mengatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, itulah yang Allah berikan, itulah yang Allah janjikan di dalam kehidupan kita. Di dalam pengajarannya Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Itu suatu hal yang kemungkinan hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan secara nalar, hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan secara pikiran manusia. Bagaimana seekor unta yang begitu besar masuk di dalam lubang jarum. Tetapi ketika Allah mau, pasti hal itu bisa terjadi. Bagaimana seorang yang kaya itu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi ketika Allah mau, ketika di dalam kehidupan dari orang kaya ini mau berubah, dia mau berbalik, dia mau mengasihi Allah, bukan mengasihi harta bendanya. Pasti orang ini juga bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan berarti orang kaya ini salah ketika dalam kehidupannya menjadi orang kaya. Sehingga beberapa orang yang mungkin mereka tidak kaya, mereka mengatakan bahwa kita sebagai orang yang tidak kaya, kita aman-aman saja karena kita tidak dikecam oleh Yesus, karena pengajaran ini hanya berlaku bagi orang-orang kaya. Tidak, pengajaran semuanya bagi semua kita. Meskipun kita mungkin
bukan orang yang kaya, bukan berarti kita terus serta-merta kita sebagai orang Kristen langsung kita masuk ke dalam kerajaan surga, tidak. Siapapun kita, ketika ke dalam kehidupan kita, orang kaya, orang miskin, orang yang berada dalam kehidupannya maupun yang tidak berada, ketika dalam kehidupannya bukan Yesus yang menjadi kasih utama dalam kehidupannya, bukan Yesus yang menjadi segala-galanya dalam hidupnya. Hal ini sesuatu hal yang eh, tidak mungkin untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah, untuk kita menerima kerajaan Allah. Walaupun kita tidak kaya, tetapi dalam kehidupan kita, di dalam hidup kita, kita tidak mengenal Kristus, kita tidak mengenal kasih-Nya, kita tidak mempautkan hidup kita, kasih hidup kita kepada Allah. Sama saja kita juga dengan hal ini, orang yang muda ini, orang yang kaya ini, yang ketika dia suruh menjual hartanya, bukannya dia menjual atau memberikannya kepada orang lain, tetapi dia sangat kecewa. Dia sangat begitu kecewa dan dia pergi. Itu karena kecondongan hatinya, karena kasihnya, karena semuanya fokusnya hanya kepada harta kekayaannya, bukan karena Allah. Ya, di dalam ayat yang selanjutnya, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Ya, di sini Petrus memberikan suatu pernyataan kepada Yesus yang mungkin juga sebagai perwakilan dari murid-muridnya bagaimana mereka sudah meninggalkan segala harta benda mereka, mereka sudah meninggalkan segala pekerjaan mereka, mereka meninggalkan sanak keluarga, orang tua, mungkin anak istri, untuk mengikut Yesus. Kalau kita melihat bagaimana Petrus yang dulunya adalah seorang nelayan beserta dengan saudara-saudaranya, dan juga Matius pemungut cukai yang dia meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti Yesus. Banyak dari murid-murid adalah meninggalkan setiap pekerjaan mereka untuk mengikuti Yesus, untuk menjadi murid-murid Yesus. Dan di sini Petrus menyatakannya itu kepada Yesus. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya dan saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang sekalipun sertai berbagai penganiayaan. Pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ya. Mungkin pada zaman sekarang kita menerjemahkan di dalam ayat ini mengatakan bahwa ketika kita menerima Yesus dan ketika kita mengikut Yesus, ketika kita meninggalkan segala hal di dalam kehidupan kita, bukan berarti terus kita meninggalkan orang tua kita meninggalkan tanggung jawab kita kepada orang tua. Ketika kita meninggalkan orang tua, sanak saudara kita, ya itu adalah nggak apa-apa. Tetapi kita tidak melepaskan setiap tanggung jawab kita sebagai anak. Kita tidak melepaskan setiap tanggung jawab kita. Kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kita tetap memperhatikan mereka, yang walaupun kita mungkin tidak bersama dengan mereka, tapi kita tetap memberikan suatu tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Dan di sini mengatakan orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Kalau kita menerjemahkan secara literal, secara jasmani, ketika kita mengikut Kristus, kita akan menerima berkat yang berlipat-lipat kali ganda. Banyak orang menganalisis bahwa kita akan menerima berkali lipat, 100 kali lipat, 60, 30, dan seterusnya. Dan itulah yang menjadi suatu hal yang menarik bagi orang-orang Kristen pada masa-masa kini. Kalau kita mengikut Yesus, pastilah kita akan diberkati berlipat-lipat. Tetapi Yesus di sini tidak mengajarkan tentang hal itu, bagaimana kita akan diberkati dengan setiap materi, dengan setiap diberkati berkali lipat dengan harta kekayaan kita, tidak. Tetapi kita akan diberkati, yaitu Yesus mengatakan bahwa rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan anak-anak ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Kalau kita melihat bagaimana dalam kehidupan mereka, kehidupan murid-murid rasul-rasul pada waktu itu, ketika mereka dalam pengiringan mereka kepada Kristus, di dalam pengikut sertaan mereka kepada Yesus sebagai murid Yesus, dalam perjalanan mereka, dalam pekabaran Injil yang Yesus sampaikan, dan murid-murid ini juga belajar dan ikut serta dalam kehidupan mereka, kehidupan Yesus. Di dalam kehidupan mereka mungkin mereka jauh dari sanak saudara mereka tidak memiliki suatu pekerjaan, tetapi dalam kehidupan mereka pada saat itu mereka juga memiliki suatu hal yang begitu banyak. Mereka memiliki saudara-saudara di dalam Tuhan, memiliki orang tua di dalam Tuhan, memiliki anak di dalam Tuhan, mungkin bukan secara biologis, anak orang tua secara biologis, tetapi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bagaimana ketika di dalam murid-murid, ketika Yesus sudah terangkat dari surga, murid-murid menjadi rasul dan mereka memberitakan Injil. Di
Di dalam kehidupan mereka, mereka juga diterima oleh orang-orang dan mereka memiliki saudara yang begitu banyak. Tetapi mereka tidak terlepas dari setiap penganiayaan-penganiayaan yang harus mereka hadapi. Mereka juga di dalam pekabaran-pekabaran Injil mereka harus menghadapi berbagai tantangan di dalam hidup mereka. Tetapi itulah setiap perjalanan hidup mereka. Bagaimana perjalanan kehidupan dari murid-murid Yesus tidak serta-merta mereka menjadi murid Yesus, sudah lama berjalan bersama Yesus, belajar bersama Yesus, dan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, bukan, tetapi mereka mendapatkan suatu tantangan yang begitu besar dalam pengiringan mereka. Sepertinya apa yang Yesus nyatakan kepada mereka, mungkin mereka mengatakan bahwa tidak sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan. Tetapi ketika kita mempelajari dengan sepenuh hati, ketika kita membaca dengan tuntunan dari Tuhan, pasti kita akan mengerti bahwa maksud dari Yesus bukan kalau kita menjadi murid Yesus, meninggalkan segala sesuatu, kita akan diberkati berkali lipat, terus kita tidak menghadapi suatu tantangan, suatu rintangan dalam kehidupan kita. Tetapi di sini Yesus memberikan melalui setiap penganiayaan, setelah akhir dari penganiayaan mereka akan mendapatkan suatu menerima hidup yang kekal. Bagaimana murid-murid, bagaimana orang-orang terdahulu, orang-orang Kristen terdahulu yang juga mereka harus menghadapi berbagai tantangan penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus. Dan di dalam ayat ke-31, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang mungkin juga di dalam kehidupan kita akan menjadi bingung, apa sih maksud dari yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan terakhir akan menjadi terdahulu. Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita juga dalam kehidupan kita boleh tetap mempautkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Janganlah dalam setiap hidup kita nantinya menjadi orang-orang yang kita mengakui bahwa kita orang pengikut Kristus, tapi dalam kehidupan kita tidak sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Ketika penganiayaan terjadi, ketika lari dari semua kenyataan yang harus kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pemahaman Alkitab pada siang hari ini, mungkin penjelasan dari saya mungkin kurang begitu jelas dalam saya menjelaskan, tetapi di dalam Markus pasal yang 10 ini menjelaskan bagaimana bukan karena orang ini kaya terus sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, atau kita sebagai orang-orang Kristen yang saat ini kita kaya, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Begitu kasihan kalau kita orang-orang Kristen yang kaya terus kita tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Apa gunanya kita menjadi orang Kristen, terus apa gunanya kita menjadi orang kaya? Lebih baik kita semua menjadi orang miskin. Tetapi bukan hal itu yang Yesus maksudkan. Bukan orang kaya tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi alangkah sukarnya orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Bukan karena kekayaan atau harta benda yang kita miliki sehingga kita susah masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi karena bagaimana hidup kita sepenuhnya dalam hidup kita. Apakah kita mengasihi Allah di dalam kehidupan sepenuhnya dalam kehidupan kita? Bagaimana Yesus juga mengajarkan bahwa di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apapun yang menjadi suatu hal yang utama di dalam kehidupan kita, menjadi harta di dalam kehidupan kita, sehingga kita memikirkan semua apa sih yang menjadi harta, sehingga itu menjadi suatu berhala di dalam kehidupan kita. Harta kekayaan mungkin dimanapun kita miliki, mungkin hati kita condong kepada harta kekayaan kita. Pikiran kita selalu semuanya fokus pada harta dan kekayaan. Kasih kita sehingga kita tidak memberikan kasih yang utama itu kepada Allah, tetapi kepada harta kita. Kita tidak mengasihi sesama kita, tetapi kita lebih mengasihi harta kita. Bukan hal itu yang Yesus sampaikan untuk kita sebagai orang Kristen, atau kita kaya kita tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Tetapi kalau kita sebagai orang Kristen, kita boleh kaya, kita boleh memiliki semuanya, tetapi bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita tetap mencondongkan hati kita kepada harta kekayaan kita, atau setiap apa yang kita miliki? Tetapi Yesus mengajarkan suatu pengajaran yang begitu baik, bagaimana orang yang muda ini, orang yang sudah melakukan setiap hukum Taurat, melakukan setiap Taurat Musa dalam pengajaran-pengajarannya sejak mudanya. Tetapi satu hal yang dia tidak bisa, yaitu bagaimana kasihnya, bagaimana hidupnya, dia hanya condong kepada harta kekayaannya, sehingga hal itu yang menyebabkan suatu kesukaran untuk dia masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk dia menerima upah di surga. Dalam kehidupan, karena pada waktu itu Yesus menemukan Allah suatu orang yang kaya, sehingga ini menjadi pengajaran
Yesus, bagaimana orang kaya yang sukar masuk ke kerajaan Allah. Kehidupan kita sebagai orang-orang yang tidak kaya mungkin juga orang yang tidak kaya, kita juga tidak santai-santai kalau kita orang tidak kaya, kita mudah akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak, kita juga harus bagaimana kehidupan kita harus memfokuskan diri kita kepada Allah, memfokuskan setiap kasih kita kepadanya. Bagaimana Yesus mengajarkan hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Bukan kasihilah harta kekayaanmu, bukanlah kasihilah dirimu, tetapi kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah dirimu, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Itulah yang Yesus ajarkan di dalam pengajarannya kepada murid-muridnya, juga bagi kita saat ini, bagi kita yang hidup di masa kini. Biarlah penyampaian firman Tuhan pada siang hari ini yang mungkin masih juga sangat terbatas dalam saya menguraikan dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-17 sampai yang ke-31. Nanti Bapak Lindra akan menyampaikan atau akan menguraikannya lebih jelas lagi. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya secara live streaming di dalam PA di jam 17.30 atau setengah 6 sore, ya Bapak Ibu bisa mengikutinya untuk supaya nantinya lebih jelas. Nanti kalau Bapak Ibu ingin menyampaikan suatu pertanyaan-pertanyaan, bisa menyampaikan melalui live streaming, melalui setiap chat-chat, bisa menuliskannya untuk lebih lagi nanti mengerti apa sih apa yang Yesus maksudkan dari setiap pengajarannya, apa yang Yesus sampaikan tentang hal orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Nanti kita akan bersama-sama belajar kembali di dalam PA secara live streaming pada sore nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Lindra. Amin. Untuk firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, ajarilah kami untuk kami boleh mencondongkan hati kami, kasih kami hanya kepada Engkau, bukan dengan apa yang kami miliki, bukan kami mencondongkan kasih kami, hati kami, iman kami kepada setiap hal yang kami miliki, dengan setiap hal yang ada di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau sendiri akan memberikan pengampunan pada kami ketika kasih kami jauh daripada Engkau, ketika kasih kami menyimpang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus akan memberikan pengertian, hikmat untuk kami lebih lagi memahami, mengerti maksud Tuhan di dalam setiap pembacaan perenungan firman-Mu pada siang hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.